لله رب العالمين الهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimahullah. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita menyegarkan keteguhan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia, hidup yang bahagia yang hakiki, bukan bahagia yang semu, juga bukan bahagia yang fata morgana di dunia hatta akhirat. Ma'asyiral muslimin, sudah 18 bulan kurang lebih kita hidup dalam bayang-bayang virus corona. Berbagai kebijakan pemerintah diterbitkan guna menekan penyebaran virus yang dianggap bisa mematikan. Meskipun urusan mati itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, virus hanya sebagai wasilah saja, karena faktanya banyak juga yang terpapar virus tapi masih hidup, bahkan tidak diketahui oleh petugas medis, mengobati dengan cara sendiri, dan banyak sebetulnya dalam fakta di lapangan. Akibat dari kebijakan pemerintah guna menyelamatkan nyawa masyarakat, akhirnya mobilitas di masyarakat dibatasi. Akibat berikutnya, perekonomian menjadi stagnan, terhenti. Bagi orang mukmin tentu yakin bahwa situasi yang terjadi ini semata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun spekulasi wacana yang ada di luar, bahkan dibuat oleh orang jahat, berkonspirasi macam-macam, tapi muaranya adalah Allah menghendaki. Maka sikap yang dibangun berikutnya dengan keyakinan bahwa itu kehendak Allah adalah kita sebagai mukmin menjalani takdirnya itu dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang sabar dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Hadirin, sikap sabar ini memang berat
jika tidak dilatih. Setiap orang diminta untuk sabar mesti nanti menyela, gampang ngomongnya tapi berat melakoni. Tapi pada dasarnya tidak ada yang berat dalam hidup di dunia ini asalkan diawali dengan latihan. Bisa kita feedback ke belakang waktu kita kecil, setelah bisa berjalan, kita ingin untuk bisa naik sepeda. Tidak ada yang langsung bisa. Jatuh bangun. Termasuk dalam hal apa saja sudah dalam urusan dunia itu semuanya bisa dilakukan lewat proses dilatih. Nah, latihan sabar ini semestinya dilakukan sejak masa kanak-kanak dengan bimbingan orang tua dan guru ngaji berdasarkan contoh-contoh yang diberikan oleh dari Rasul Muhammad juga para ulama saleh. Nah, kalau sejak kecilnya tidak pernah terlatih untuk bersabar, maka sekaranglah ini saatnya kita bersama-sama secara kolektif berlatih untuk sabar. Kita digembleng bersama-sama oleh Allah dengan dihadirkannya satu ujian bersama. Walaupun dalam kenyataannya yang diuji berbeda-beda ujiannya. Ada yang memiliki harta yang cukup untuk stok 10 tahun kira-kira itu masih ngatasi. Tapi dia berada dalam ujian ketakutan sehingga tidak berani untuk keluar rumah karena terbayang olehnya virus itu akan membuat dia mati, harta bendanya nanti ditinggal begitu saja. Semua uji dengan berbagai macam bentuk ujiannya. Nah, bagi orang yang mengaku mukmin, tentu yang hadir di majelis salat Jumat ini adalah membawa iman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Harus meyakini bahwa sabar itu berbuah manis. Sebagaimana jamu di balik kepahitan jamu itu memiliki efek menyehatkan, menyegarkan stamina badan. Seperti itulah sebetulnya ujian yang terus-menerus Allah hadirkan. Barangkali sebentar lagi situasi akan dianggap new normal. Bukan berarti terus ujian itu selesai. Ujian akan terus datang, bertubi-tubi, berganti-ganti tema, sampai masing-masing dari kita ini ruhnya dijemput oleh malakul maut. Maka bersabar ini harus terus dilatih dengan cara menyandarkan apa yang terjadi, yang tidak nyaman, yang tidak enak ini adalah kehendak Allah, dan pasti Allah akan membimbing kita untuk bisa menyelesaikan menghadapi ujian itu dengan baik. Jadi kenapa perlu sabar ma'asyiral muslimin? Karena di dalam diri manusia itu dibekali oleh hawa nafsu lawwama atau disebut syahwatiyah, yaitu nafsu yang senang, cinta dengan kebendaan. Hal-hal yang ada di dunia ini disenangi oleh yang namanya nafsu lawwamah, syahwatiyah. Nafsu yang kedua adalah nafsu ammarah, atau disebut juga nafsu ghadabiyah, yaitu nafsu yang mengajak kepada manusia ini cinta dengan kedudukan, dengan status sosial, dengan jabatan.
Maka dengan nafsu yang ada ini tentu setiap manusia tidak ingin hartanya berkurang, malah inginnya terus bertambah. Sebagai bukti, kita punya uang 1 juta dipinjam oleh teman akrab, janjinya 1 bulan. Jadi nanti dikejar terus sampai betul-betul terbayar, tanpa urusan apakah teman itu sudah punya uang atau enggak, tidak terus, bahkan rela untuk sampai pisah keakraban hanya karena tidak ridho, tidak ikhlas, tidak rela uang 1 juta itu hilang dalam dirinya. Padahal hakikatnya yang namanya harta benda di dunia ini apa saja, suami, istri, anak itu fana. Fana itu tidak kekal. Jadi dia hilangnya macam-macam. Bisa dicuri, bisa dirampok, bisa jatuh dompet, bisa dihutang tapi tidak membayar karena tidak punya uang, atau karena memang niat memplang, ditipu. Itu semuanya adalah hakikatnya sifat dunia fana, dan itu semuanya terjadi atas kehendak Allah untuk menguji manusia yang menyatakan dirinya mukmin. Karena tidak ingin harta berkurang, maka nafsu mengajak kepada manusia untuk bagaimana terus memproduksi uang dengan menghadirkan mesin ATM berjalan, sehingga hampir 24 jam kecuali tidur, manusia ini dijadikan alat bagi nafsu untuk terus mencari peluang memproduksi rupiah demi rupiah. Dari rupiah berganti dolar, dari dolar berganti lantaan emas, dan seterusnya. Padahal masyarakat muslimin, dalam diri manusia itu ada 2 makhluk gaib. Nafsu itu gaib, satunya adalah ruh. Padahal ruh ini dulu sebelum diturunkan dalam kehidupan bersama dengan manusia, di alam ruh itu menekan fakta integritas, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Rabb kalian, ruh. Makna Rabb itu adalah yang memelihara, yang merawat, yang mengatur kehidupan alam semesta, dan yang berhak untuk disembah. Semuanya ruh, tidak ada yang tidak menjawab ya. Qalu bala syahidna, semuanya menjawab ya. Maka inilah yang harus dijaga oleh kita sebagai orang mukmin. Fitrah ilahiyah ruh yang semula dekat dengan Allah, kemudian diturunkan melalui rahim para ibu selama 5 bulan, karena 4 bulan yang pertama janin itu masih kosong, maka ruh hanya bersemayam sekitar 5 bulanan di rahim para ibu, kemudian keluar dalam keadaan tidak tahu apa-apa bersamaan dengan fisik daripada bayi. Maka disinilah proses untuk pendidikan dilalui oleh pendidikan di keluarga, kemudian lingkungan di masyarakat. Maka dari sinilah kita bisa memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan tuntunannya melalui para rasul. Kemudian rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabat, terus turun sampai kepada para ulama. Kemudian ada yang membuka
TPA, madrasah diniyah, kalau para kiai mendirikan pondok-pondok pesantren adalah untuk sebagai tempat bagi manusia mukmin memberikan asupan pengetahuan bagi ruh. Masalahnya pendidikan di kita ini terpolarisasi menjadi dua, ada formal, SD, SMP, SMA yang memberikan pelajaran ilmu umum. Itu juga penting kan, itu menjadi asupan bagi akal kita agar kita mampu eksis itu di dunia. Tetapi harus ada keseimbangan, asupan ilmu bagi ruh ini penting juga, yaitu ilmu agama. Maka dari sinilah kita bisa memahami ajaran kita Islam satu-satunya yang punya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari yang lahat, dari ayunan sampai yang lahat. Jadi tidak ada batasan belajar kecuali sudah meninggal dunia. Kalau pendidikan formal boleh dibatasi oleh ketidakmampuan biaya. SMA selesai karena tidak punya biaya untuk S1, atau biaya mencukupi itu pun tetap sampai S3 karena belum ada S4 dan seterusnya. Maka disinilah relevansinya hadis Nabi, yaitu mengajak kepada umat Kanjeng Rasul agar selalu belajar, karena itu merupakan asupan gizi yang diperlukan oleh ruh agar ruh mampu untuk mengendalikan, memanage kecenderungan nafsu yang kalau dibiarkan, kalau dibebaskan, nafsu akan mengajak manusia kepada jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itulah menjadi sebab kehancuran hidup manusia. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun banyak manusia yang terpuruk akibat mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu tidak ada batasannya, keinginannya tidak ada batasannya. Tetapi dia tidak mampu untuk melampaui takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita ini mendapatkan curahan rahmat Allah, takdir kita memiliki yang namanya penghasilan 100 juta sebulan. Ini kalau dibiarkan mengikuti nafsu, kita akan mengejar sampai 1 M. Kalaupun terus 1 M itu karena kehendak Allah memang itu adalah jatah, akan terus dikejar lagi sampai 2 M. Maka pada saatnya tidak mampu untuk melampaui daripada kehendak Allah, kecuali terjungkal dalam kehidupannya. Tidak hanya orang yang kafir, orang-orang yang mukmin hampir bisa dipastikan pernah terjungkal dalam kehidupannya ketika terus mengikuti hawa nafsu. Maka inilah pesan penting dari ajaran agama kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali agar mereka menghambakan diri menyembah aku. Makna menyembah tidak dibatasi pada sholat, tetapi penghambaan diri, tunduk patuh mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, bukan tunduk patuh mengikuti hawa nafsu. Dan ini saya ulangi bahwa nafsu itu kalau dibiarkan cenderung menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada kemudian orang itu sholat rajin, tetapi sebetulnya hegemoni nafsunya lebih kuat, maka sholatnya itu hanya sekedar saja untuk menggugurkan kewajiban sebagai orang mukmin muslim untuk mengerjakan sholat. Tetapi karena nafsunya sudah terlalu menghegemoni, setelah salam yang dipikir adalah bagaimana pabriknya jangan sampai bangkrut, usaha kerasnya jangan sampai terhenti, dan seterusnya dan seterusnya. Maka
pandemi yang Allah hadirkan ini sesungguhnya adalah rahmat Allah untuk orang-orang mukmin. Allah memberikan kasih sayang yang penuh agar kehidupan orang mukmin tidak terus diseret oleh kecenderungan hawa nafsu. Ya, dibuatlah istirahat agar mengembalikan posisi ruh untuk kembali kepada fitrah ilahiyah, untuk terus mendekat kepada Allah, mengkaji ilmu ad-din dalam rangka untuk memahami takdir-takdir Allah yang terkadang itu belum begitu sempurna untuk kita pahami, memahami sifat-sifat Allah dan siapa Allah yang saat ini setelah kita mendengarkan khutbah kita sholat Allahu Akbar, siapa sih Allah itu? Ini yang kadang tidak sempurna yang ada pada diri orang-orang mukmin. Di berislam supaya memiliki keimanan yang semakin sempurna harus dibarengi dengan kualitas ilmu melalui terus untuk talabul ilmi, hadir di masjid-masjid ilmi, masjid taklim. Akan sampai kalau itu dilakukan secara istiqomah akan ada sebuah kenikmatan yang tidak ternilai dibanding kenikmatan dapat orderan 1 M misalnya. Karena itu adalah kepentingan ruh dan ruh ingat akan komitmennya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, dan ingat kelak ketika kembali ke hadapan Allah, ruh itu yang akan berhadapan dengan Allah, bukan nafsu fana bersamaan dengan jasad manusia. Demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ya aziz wa rabbul alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah